sobat mahasiswa. Wah, akhirnya balik lagi juga ya gue di sini. Gak kerasa udah 3 bulan vakum nih. Maaf banget ya buat kalian yang mungkin sempet nungguin atau kepikiran, kok gak ada update lagi sih? Jujur ya, selama 3 bulan kemarin banyak hal yang harus gue beresin dulu di belakang layar. But I'm really happy akhirnya bisa menyapa kalian lagi di Radio FM ini bareng gue, Cahyana. Makasih banget buat kalian yang masih stay, masih mau dengerin, dan bahkan masih sempet cek-cek apakah ada episode baru atau belum. Rasanya tuh kayak pulang ke rumah yang udah lama gak disamperin. Hangat, familiar, dan bikin senyum-senyum sendiri. Dan seperti biasa, di edisi kali ini, gue bakal nemenin kalian nih buat ngobrol-ngobrol santai. Di mana kita bakal ngomongin berita terkini, ngebahas fakta atau mitos yang sering kita temui sehari-hari, dan tentu saja rekomendasi lagu-lagu asik buat nemenin aktivitas kalian. Jadi, duduk santai aja ya, atau sambil ngerjain tugas juga boleh banget. Kita ngobrol lagi nih dari hati ke hati, asik. Oke, langsung aja kita buka segmen pertama nih. Ada berita terhot minggu ini. Dan dua berita ini cukup bikin rame di medsos. Nah, yang pertama nih, ada soal gratis ongkir. Menurut bubblepost.bisway.id, pemerintah katanya lagi mempertimbangkan buat menghapus program gratis ongkir yang biasa kita temuin di berbagai platform e-commerce. Nah, buat sobat mahasiswa yang suka check out tanggal tua karena ongkirnya gratis, kabar ini pasti bikin kaget ya. Eits, tapi tenang, jangan panik dulu. Gue juga awalnya langsung mikir, waduh, ini sih bisa-bisa bikin belanja online berasa kayak belanja langsung di mall ya. Tapi ternyata, menurut penjelasan dari Kementerian Perdagangan, gak semua gratis ongkir bakal dihapus. Tujuannya bukan buat nyusahin konsumen, tapi buat melindungi UMKM dan para pelaku usaha lokal yang kesulitan bersaing dengan harga e-commerce besar, terutama yang dari luar negeri. Jadi, bukan berarti langsung dihapus gitu aja ya. Pemerintah bakal cari solusi biar semua pihak tetap diuntungkan. Intinya sih, ini soal keseimbangan antara kenyamanan konsumen, keberlangsungan UMKM, dan persaingan usaha yang sehat. Semoga hasil akhirnya tetap berpihak ke semua ya. Apalagi buat kita yang hidupnya nggak jauh-jauh dari check out keranjang tengah malam. Nah, lanjut ke berita kedua nih. Menurut finance.detik.com, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun ini ternyata dipangkas jadi 4,6% sampai 5,4%. Padahal sebelumnya harapannya bisa lebih tinggi. Kenapa bisa begitu? Ya, faktor global berpengaruh besar. Ada ketegangan geopolitik, harga komoditas yang fluktuatif, dan kondisi suku bunga global yang bikin banyak negara, termasuk Indonesia, harus lebih hati-hati dalam mengelola ekonomi. Buat kita sebagai mahasiswa, ini mungkin terdengar jauh ya, tapi dampaknya nyata loh. Pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat bisa mempengaruhi ke lapangan kerja, biaya hidup, bahkan peluang setelah lulus nanti. Jadi penting banget untuk update kabar ekonomi kayak gini. Tapi ya tenang aja, pemerintah masih tetap optimis bisa jaga stabilitas dan mendorong pemulihan ekonomi. Jadi meskipun tantangannya banyak, harapannya sih pertumbuhan tetap positif. Kita doakan saja semoga tetap aman dan gak berujung ke hal-hal yang makin menyiksa rakyat kecil. Karena ya kita semua tahu kalau ekonomi lesu, biasanya yang kena duluan ya masyarakat bawah. Nah, selanjutnya kita masuk ke segmen fakta atau mitos nih. Menurut sobat mahasiswa, kalau tidur kurang dari 5 jam tapi sering, tubuh bisa beradaptasi dan tetap sehat kok. Itu tuh mitos atau fakta sih? Nah, itu tuh mitos ya. Faktanya, menurut penelitian dari Sleep Foundation, kurang tidur secara menerus bikin performa otak menurun, daya tahan tubuh lemah, dan bahkan bisa ningkatin resiko penyakit jantung. Tubuh emang bisa ngebiasain diri, tapi itu bukan berarti jadi sehat. Justru lagi nahan beban secara diam-diam. Seperti dari lagu Pak Haji Roma Irama nih. Begadang jangan begadang, asik. Kalau tiada artinya. Jadi, jangan bangga jadi begadang warrior ya sobat mahasiswa. Tidur tuh kebutuhan, bukan kelemahan. Oke, lanjut yang kedua nih. Menurut kalian, minum kopi bisa bikin tubuh dehidrasi.
Itu tuh mitos atau fakta sih? Nah, itu juga mitos ya. Faktanya, kopi memang bersifat diuretik alias bisa bikin buang air kecil. Tapi nggak bisa bikin dehidrasi selama lo juga minum air putih yang cukup. Selama nggak kebanyakan, kopi justru bisa bantu lo tetap fokus dan semangat nugas. Asal jangan sampai jantung lo deg-degan gara-gara ngopi 5 gelas pas ngerjain deadline ya. Oke, sobat mahasiswa, satu lagi nih, biar makin seru. Menurut sobat mahasiswa, multitasking bisa bikin pekerjaan lebih cepat kelar. Itu tuh mitos atau fakta sih? Nah, itu tuh mitos ya. Faktanya, menurut riset dari American Psychological Associate, otak manusia itu nggak dirancang buat multitasking secara terus-terusan. Yang kita anggap multitasking itu sebenarnya switching alias loncat-loncat fokus. Nah, kalau misalnya multitasking itu dilakukan secara terus-terusan, itu tuh justru bisa bikin lo lebih gampang capek, gampang salah, dan malah lebih lama nyelesain kerjaannya. Jadi, mending kerjain satu-satu, fokusin dulu, baru lanjut ke yang lain. Ingat, jadi produktif tuh bukan soal ngerjain semuanya sekaligus, tapi soal nyelesain satu hal dengan benar. Oke, sobat mahasiswa, setelah tadi kita bahas berita dan ngebongkar fakta atau mitos yang mungkin selama ini kalian percaya ya, sekarang waktunya kita masuk ke segmen yang paling ditunggu-tunggu, yaitu rekomendasi lagu populer minggu ini. Buat lo yang ngerasa playlistnya udah itu-itu aja, ya atau yang lagi cari lagu buat nemenin tugas nih, atau healing, overthinking, atau sekedar bahan sambil scroll TikTok. Gue punya beberapa rekomendasi lagu yang lagi rame dan enak buat didengerin nih. Catat baik-baik dan dengerin buat nanti-nanti ya. Menurut The Best Pop Press Indonesia 2025 dari Spotify, yang pertama ada Tanpa Cinta yaitu dari Yovie Widianto dan Tiara Andini. Yang kedua ada Statue-Statue dari Faris Adam. Yang ketiga ada Aku Dah Lupa dari Miki Zia dan Fadli. Yang keempat ada Mau Tak Mau dari Sakib. Yang kelima ada Sutra dan Dara dari Delam. Yang keenam ada Hujan dari Tumaritis Band. Udah, itu dulu list dari gue minggu ini. Kalau ada lagu yang menurut kalian wajib masuk ke playlist Radio FM, boleh banget kasih rekomendasi juga lewat DM atau kolom komentar. Siapa tahu next episode gue bisa bacain dan putar lagu dari kalian juga. Kan seru tuh. Oke, sahabat mahasiswa, gak kerasa ya, udah nemenin kalian dari awal sampai akhir episode ini. Dari bahas berita yang bikin mikir, mitos yang ternyata nggak bener, sampai lagu-lagu yang bisa lo puter sepanjang minggu. Gue pribadi juga pengen ngucapin makasih banget buat kalian yang masih setia dengerin. Walaupun kita sempet hiatus sekitar 3 bulan kemarin. Jujur, balik lagi ke sini tuh rasanya campur aduk. Deg-degan iya, tapi seneng banget bisa ngobrol-ngobrol lagi bareng kalian. Semoga konten ini bisa sedikit nemenin hari kalian ya. Nambah insight, atau setidaknya bikin kalian senyum dikit lah. Dan seperti biasa, sebelum kita tutup, ada satu pantun buat kalian semua. Bangun siang, kesiangan kuliah. Cakep. Dosen udah masuk, kita baru nyampe aula. Cakep. Makasih udah dengerin Radio FM ala-ala. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa makan Indomie 2. Cukup sekian dari gue. Semoga obrolan kali ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa jaga semangat, jaga kesehatan, dan jaga keuangan juga. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update video terbaru dari kita nih. Salam mahasiswa.